Jadi mau lupa susah, bukan mau hafal. Jadi kalau orang itu kan mau hafal susah, ini mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Biasanya utang, mau lupa susah. Ini ilmu. Jadi dia cepat hafal, mau lupa sulit. Itu yang luar biasa. Itu ada rahasianya. Kenapa teman-teman tidak dikeluarkan dan kemudian dikaji itu semua? Nah, rumus cepatnya, sebelum kita masuk ke materi intinya, rumus cepatnya kalau ingin seperti itu, kajian tematik, tafsir maudhu'i, digabungkan dengan hadis Nabi SAW, itu banyak para ulama telah mengarang kitab hadis. Di antara kitab hadis populer adalah kitabnya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Nah, di Sahih Al-Bukhari ini itu sampai ada 97 pembahasan, 97 kitab, 97 topik. Dari kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai ke Kitabul Imarah. Dari mulai kitab iman, bagaimana menata iman, bagaimana mencari pengetahuan, bagaimana menata pemerintahan, bagaimana kita menjalani bisnis, ada. Sampai kitab sakit ada. Kalau kitabul marid, kitab sakit, Anda bayangkan. Kalau sakit bagaimana berdoanya, kalau sakit bagaimana cara memohon obatnya, ada. Dan indahnya dibuka dulu dengan ayat Al-Quran, baru hadis-hadis Nabi-Nya SAW. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya juga ayat-ayat umum yang bermanfaat untuk semua lintas profesi. Barangkali penting ayat-ayat ini untuk kita kaji, sehingga melahirkan kemudian pemahaman sempurna untuk semua dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Di antara ayat-ayat itu ada yang terkumpul dalam satu surah, ada yang tergabung dalam dua surah di asbabun nuzulnya, juga ada yang terpisah ayat-ayat menyendiri walaupun tergabung di surah tertentu. Di antara sekian banyak ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan keluarkan malam ini dua surah sekaligus yang turun bersamaan, bahkan urutannya berurutan dalam mushaf, urutan 93 dan urutan 94 dari 114 surah yang termaktub dalam mushaf yang menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala tertuliskan di dalamnya, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah. Malam ini kita akan bahas, mudah-mudahan ada manfaat di balik dua surah itu yang bisa memotivasi kita, dan yang paling penting semoga dengan bahasan dua surah itu status kita malam ini insyaallah naik menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yaitu umat terbaik, orang baik yang pernah hidup di muka bumi insyaallah. Tidak cukup dengan amin, mari kita mulai kemudian bahasannya terlebih dahulu. Saya mohon izin, maaf sebentar. Saya ingin ingatkan dulu, mohon bersabar kalau belajar dengan kami, terkhusus belajar tafsir. Saya pun tadi sampaikan siang di Masjid Al-Fathu, saya ini tipikal orang yang tidak terbiasa menyampaikan makna secara umum. Jadi makna Ad-Duha itu secara umum begini, saya tidak terbiasa. Saya itu pecinta Al-Quran, sangat cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu semua huruf yang merangkai itu mukjizat. Jadi sayang kalau nggak dibahas setiap hurufnya. Setiap hurufnya, bahkan harokatnya. Bukan cuma ayatnya. Ayat itu gabungan dari kalimat. Kalimat itu gabungan dari huruf-huruf. Huruf-huruf pun punya harakat. Dan Al-Quran dahsyatnya, setiap huruf harakatnya itu punya makna. Karena itu ketika Nabi menyampaikan, kalau anda ingin jadi orang baik, bahasa Nabinya man ta'allama, bukan darasa. Saya coba tuliskan sebentar. Terlihat ini? Belum, karena belum saya tulis. Kalau nampak itu yang repot, ya. Jelas? Jelas. Belakang kelihatan ini? Oh, tidak. Khairukum man. Ta'allama. Ta'allama. Sekarang kelihatan?
Alhamdulillah kacida pisan atuh pamit teka tinggal meh sageng kieu. Tuh. Man ta'allama diartikan secara bahasa artinya belajar. Sedangkan belajar itu punya dua kata setidaknya dalam bahasa Arab. Satu darasa. Apa satu? Darasa, dal, ra, kemudian sin. Darasa, darasa, darasa. Diserap ke dalam bahasa Sunda, ngaderes, 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 ngaderes. Betul, banyak dari bahasa Sunda itu terambil dari bahasa Arab. Batnun, betul. Darasa, deres, ngaderes, ngaderes. Ngaderes itu artinya baca, belajar, 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 baca. Ya. Dulu orang Sunda dengan orang Jawa bikin hadis palsu. Ya, bersekutu bikin hadis palsu. Bukan karena ingin bikinnya, dulu ingin menunjukkan bahwa hati-hati kalau belajar hadis mesti teliti karena banyak hadis palsu bertebaran. Saking mudahnya bikin seperti itu, orang jadi semena-mena. Maka dalam ilmu hadis kalau belajar di Nusantara itu, di Indonesia khususnya, sering dicontohkan dua orang sepuh, syaikhan. Syaikh itu orang sudah sepuh. Kalau di ilmu hadis, Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang bertemu Sunda dengan Jawa, bikin rumusan hadis. Kalimatnya indah, gramatikalnya bagus secara nahwu. Afdalud dahri bi faisil laili, kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanghu. Fa idza bukhila fa duriba unuquhu talata marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Secara nahwu sempurna, sorotnya bagus, i'rabnya tepat, harokatnya sempurna. Tapi maknanya enggak jelas. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili, dengan faiz lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk, wa ubina tambahkan abon, hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kebehelan, faduriba unukuhu maka pungkulah punduknya talata marat 3 kali, hatta utiha sampai utah, sampai dia muntah. Nah, itu kalau di pesantren-pesantren suka disampaikan. Darasa itu artinya belajar dengan ringan, tidak banyak tuntutan. Kalau tajwid baca dari iqra, ya baca naik lagi, naik lagi, naik lagi, baca sampai bisa baca. Tempat belajarnya disebut dengan madrasah. 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 Pengajarnya disebut mudarris. Darasa, karena itu sekarang madrasah diartikan sekolah-sekolah yang sifat jaringan. SD, madrasah ibtidaiyah. Tuh. Naik lagi madrasah i'dadiyah, SMP, ringan karena anak SD belajarnya kecil-kecil. Ringan, 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 ringan. Sedang, 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 sedang. Dan jarang ada hambatan. Dalam kaidah ilmu lughah ada bacaan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau hurufnya bertambah, maka meluas pula maknanya. Huruf nambah, makna bertambah. Huruf meluas, makna meluas. Kalau diungkapkan dengan kalimat ini, darasa cepat. Itu artinya pelajarannya ringan, cepat, nyaris tanpa hambatan. Ringan, kecil-kecil. Tapi kalau kalimatnya berubah menjadi ta'allama. Tuh. Dari kata ilmu alima pakai ta, sebelum akhir pakai tasydid. Syiddah. Sesuatu yang dibuka dengan huruf ta. Dalam ilmu sharaf, di antara maknanya adalah sesuatu yang menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh. Serius. Serius. Fokus. Kalau sebelum akhirnya ditambahkan tasydid, ada tasydidnya. Dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Kadang-kadang butuh motivasi kuat, 2 kali lipat. Karena itu dibaca double, ta'allama, ta'allama. Perhatikan, untuk belajar Al-Quran ini, kalimat nabinya menggunakan kata ta'allama bukan darasa. Kalau kalimatnya menggunakan darasa, tentu maknanya adalah sesuatu yang mudah, gampang, pelajari, gampang, mudah, selesai. Tapi ketika menggunakan kata ta'allama, seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei, kalau ingin jadi orang baik, itu tidak mudah. Mesti serius belajarnya. Ayo yang sungguh-sungguh. Jangan cuma baca, lihat, terjemah, langsung paham. Tidak. Pahami dulu pelan-pelan, lihat hurufnya, luruskan niatnya, serius. Dan tambah motivasinya. Karena jangankan belajar tafsir, untuk baca saja itu butuh kesabaran. Baca koran, baca info 1 jam bisa stabil. Baca Al-Quran 10 menit bisa ngantuk. Ada baru Toha. Jadi
Jadi itulah keindahannya teman-teman sekalian. Karena itu kita bersabar, pelan-pelan kita akan baca. Kita mulai dulu dengan sebab turunnya surah Ad-Duha ini dan Al-Insyirah. Kenapa sebab ini turunnya dua surah ini? Apa kemudian hikmah yang bisa diambil dari sebab turunnya ini sehingga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kita mulai dari sini, baru kemudian kita ambil keterangan para ulama-ulama tentang tafsir atau makna dari surah Ad-Duha dan bersamaan dengan Al-Insyirah, dan kita ambil imrahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, kita padukan dulu dengan sebab nuzul turunnya surah Ad-Duha dan Al-Insyirah terkait juga dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru kita mulai, tadi mukaddimah. Setelah turunnya surah Al-Alaq, surah ke-96, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat. Kemudian setelah itu ada jeda wahyu berhenti sementara turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menerima wahyu Iqra sampai dengan 5 ayat, kemudian setelahnya beberapa ayat turun, setelah itu ada jeda berhenti wahyu. Ada yang menyebutkan selama 40 hari. Ada yang menyebutkan selama 3 bulan. Dan ada paling panjang menyebutkan selama 3 tahun. Tidak turun wahyu. Sampai Nabi bolak-balik naik ke atas, kemudian Gua Hira turun lagi, nggak ada. Naik ke atas lagi, nggak turun-turun, balik lagi. Dan Gua Hira itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekedar tempat yang dikisahkan. Saya juga nggak ngerti sekarang guru-guru agama Islam, tolong ditajamkan pendalaman pemahamannya. Ditajamkan pengajarannya, jangan sekedar disebutkan. Anak-anakku sekalian, Nabi itu menerima wahyu di Gua Hira. Iya Bu, sampai situ aja. Iya Pak, tunjukkan gambarnya. Itu dari rumah Nabi ke Gua Hira, berapa jaraknya? Supaya mengerti untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan. Saya itu Pak napak tilas dari rumah Nabi SAW sampai ke tempat Gua Hira. Itu jaraknya kurang lebih 5-6 kilo. Jalan kaki itu 5-6 kilo diukur. Saya naik lagi ke atasnya 700 meter sampai ke atas. Sampai di puncaknya, guanya bukan di sini. Bukan naik ke atas langsung gua, turun lagi sedikit. Lalu saya naik tuh ke atas guanya, saya lihat sampai ke arah rumah Nabi itu. Tanda paling gampang ada patokan jam yang sekarang jam besar itu Menara Zamzam, dekat situ. Saya lihat-lihat, Allahu Akbar, paling sedikit ada 5 bukit jaraknya. Ini Nabi itu untuk mendapatkan wahyu sampai naik ke atas Gua Hira, itu beliau jalankan dulu kan gak ada sepeda, motor mustahil, mobil gak ada, Gojek belum ada, Gokar kosong, Grab jangan kira mimpi, gak ada. Pilihannya cuma satu, jalan kaki, jalan naik. Makanya fisik beliau itu kuat. Apakah sampai naik langsung ke atas? Tidak. Naik bukit dulu, turun dulu, kadang-kadang ada badai, berhenti dulu. Sampai di bawah, Anda kalau mau coba ya, saya bermohon pada Allah, insya Allah yang berangkat haji tahun ini dari Jawa Barat, dari manapun, seluruh Indonesia, seluruh dunia, kita doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Yang belum berangkat mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Ya, ayo, ikhtiar. Nanti sampai di sana, coba Anda naik ke Gua Hira itu, bukan sekedar naik, Kadang-kadang masih ada binatang, ya, ada monyet sekitarannya. Yang kalau nggak dikasih makan, kadang-kadang nguntit Anda dari belakang, kadang-kadang tas Anda diambil dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saat ketika Nabi akan mengambil dan menerima wahyu itu. Naik turun. Ini menunjukkan pesan bahwa untuk menemukan tempat yang baik itu kadang-kadang butuh perjuangan. Kadang-kadang berkelok-kelok dulu, baru menemukan tempatnya. Untuk menemukan kedekatan dengan Allah itu butuh perjuangan. Kadang-kadang yang belum berjilbab ya akhwat, nggak seketika langsung berjilbab. Kadang ada pergolakan dulu. Kadang melawan dulu orang-orang yang menyoal. Kadang harus punya argumentasi sampai lapang, baru kemudian dikenakan. Untuk meninggalkan riba itu nggak mudah. Kadang berjuang dulu dengan keadaan diri. Kadang harus memerangi hal yang sudah matang sebelumnya untuk mendapatkan kenikmatan setelah itu nggak mudah. Kadang perlu naik ke atas bukit, turun lagi, kadang kena badai, kadang kena pasir, kadang harus meniti seperti naik Nabi ke Gua Hira. Tapi setelah mendapatkan anugerah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, tak akan terasa bolak-balik walaupun harus naik turun gunung, naik turun gunung. Nikmat rasanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Biasanya begadang, sekarang ingin tahajud. Apakah langsung tiba? Belum tentu ya ikhwan. Dulu untuk bola bisa begadang. Tunggu-tunggu. Sambil minum kopi. Nungguin champion. Sampai bikin kacang di sampingnya. Ditungguin sampai malam. Ada yang makan popcorn, ada yang macam-macam. Hanya untuk nonton. Mau pindah ke tahajud, belum tentu langsung seketika terjadi. Tungguin dulu. Setting alarm. Kuatkan niat. Bangun jam 3. Alarm jam 2, jam 2:15, jam setengah 3. Alarm jam 2 mematikan yang jam 2:15. Alarm 2:15 mematikan alarm yang jam setengah 3. Alarm setengah 3 untuk persiapan dulu. Belum tentu mudah. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, setelah periode Iqra itu, tiba kemudian wahyu berhenti sementara waktu. Kita ambil batas paling maksimal misalnya sampai dengan 3 tahun. Minimalnya riwayatnya 40 hari. Para ulama kemudian menyimpulkan, kenapa Allah dalam hal ini memberikan jeda kepada Nabi sebelum muncul kemudian wahyu yang berikutnya. Perhatikan hikmahnya dengan sangat indah. Pertama kata para ulama, untuk memberikan pesan kepada Nabi agar diteruskan kepada umatnya, agar terbiasa memahami makna Al-Quran dan mendalami serta mengamalkannya sebelum dia memperbanyak bacaan-bacaan kepada yang lainnya. Jadi mengkhatamkan Quran itu bagus. Mengejar khatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu, apa yang sudah dibaca, dalami, pahami supaya bisa diamalkan. Di kebanyakan orang sekarang, mengejar kemudian setoran hafalan, mengejar banyaknya bacaan, mengejar khataman, cuman sayangnya apa yang dibaca nggak dipahami. Anda khatam dalam sebulan 3 kali, tapi yang dibaca-baca itu nggak ngerti. Apa manfaatnya untuk Anda? Pahala ada, cuman keberkahan dunianya nggak dapat. Dan kemuliaan akhiratnya berkurang. Maka mulailah dengan manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedikit, bagus. Hafalkan, boleh banyak. Tapi dari semua apa yang kita dapatkan itu, milikilah jeda waktu untuk mengamalkannya. Saran saya begini, kalau bisa, misal bulan ini saya ingin paham makna Al-Fatihah. Bulan depan saya mulai juz amma. Bagi. Kalau perlu sehari seayat gak apa-apa. An-Naba 40 ayat misalnya, besok saya ayat pertama dulu. Besoknya lagi ayat keduanya. Lihat tafsirnya, jajarkan maknanya, usahakan amalkan dalam hidup. Kalau sudah begitu, hidup antum itu terisi berkah. Enak. Setiap waktunya dengan Quran, dengan enak, keberkahannya nikmat sekali. Dan terisi waktunya, walaupun sehari hanya 1 ayat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba Nabi naik ke atas Gua Hira siang-siang. Tidak ada wahyu turun. Diputuskan turun oleh beliau. Siang itu juga.